Pak Prabowo Subianto tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang, karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya saudara, tidak memenuhi persyaratan saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini saudara nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Geger, Habib Rizik memberi pesan ke Prabowo jika Oktober nanti dilantik jadi presiden. Saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya diakomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh saudara dalam sistem demokrasi kita. Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat saudara. Nah, kalau nggak mau didemo saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya saudara, ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah, maka itu saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan saudara, harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimat haqqin
Amama Sultanul Jair, sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya saudara demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Cuman yang saya ingatkan, jangan kebablasan dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi. Saudara, ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi. Saudara, ya katakanlah kemarin kita bicara soal putusan MK, kan ada partai politik saudara yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan. Nah, begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demonya, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer, kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung saudara calon saya. Itu aja tujuannya. Nah, ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara, sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Kadang-kadang ikut turun, saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri nggak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja untuk suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara, karena memang, saudara, di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau gara-gara demo ada macet, jalan kita terganggu, ya maklumin, saudara, nggak tiap hari kok. Setahun sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa, saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain, mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa, saudara, oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo. Jangan, udah nggak demo, doain. Nggak mau doain, minimal diam. Minimal diam, saudara. Nah, mudah-mudahan kalau sudah sedemikian rupa, jadi kita tahu bahwa gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada. Jangan sampai ditunggangi, saudara, oleh kepentingan politik sesaat. Naudzubillah min dzalik. Karena begitu, ada partai sekarang nih, tampil politik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, dia habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun, saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati, saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini, saudara. Jangan ketipu, saudara. Ini orang Indonesia ini gampang melupain catatan buruk, di mana saat mereka punya kekuasaan mereka lupa rakyat kecil, begitu kan? Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut yang murni, mahasiswa, buruh, rakyat yang murni. Tapi kalau udah ada kepentingan politisi, hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib? Banyak yang nanya, Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun, nggak turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Sekarang lu baru pada teriak, gua nonton dulu dah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak, saudara. Kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Ini yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Insya Allah kacau tidak? Nah, dipikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol. Tunggu dulu, kan kita bilang setan lagi berantem, nonton.
nonton dulu, tenang-tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya. Insya Allah. Yang penting posisi kita semua, saudara, saya, anda, semua jamaah majelis taklim dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya, enggak, kita boleh dukung siapa saja, kita dukung, tapi begitu dia jadi saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang posisi habaib ulama posisinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya ikhwan. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak pengkritik saudara, menjadi pihak penyeimbang saudara. Nah biasanya dalam seni politik saudara, yang namanya oposisi itu sering membabi buta saudara untuk mengkritik lawan politiknya. Oh lawan politiknya pemerintah, jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mereka kritik, apa saja yang dibuat oleh pemerintah semua mereka anggap jelek. Itu oposisi, seringnya begitu. Kalau ulama nggak boleh begitu saudara, nggak boleh saudara. Kita kepada pemerintah selama putusannya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara saudara, maka wajib kita dukung, wajib kita terima. Oh ya, ini putusan bagus, baik dari segi agama, bangsa, negara, semuanya baik, dukung, jangan ragu-ragu untuk memujinya. Walaupun kita nggak suka kepada pemerintahannya sudah, puji, yang berhak dipuji puji sudah. Walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus saudara. Jadi kita lihat substansinya saudara, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti. Wajib, nggak boleh dibiarkan. Nah, itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, bukan. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi saudara. Terus kalau ada yang nanya lagi, Habib, tapi ini sekarang banyak yang minta presiden turun nih. Saya ditanya setuju apa enggak, jawab saya, lu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa dari mulai di Mekah saudara. Saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, di Mekah nih. Silakan buka lagi, saya sudah teriak, kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas gak? Gak, saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada gak rekaman begitu? Ada gak? Beredar gak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024. Sekarang baru pada teriak dan cari Jokowi, lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru gue dilengserin. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng. Padahal saya dukung, Beb dukung nggak lengserin. Dari dulu kita juga teriak lengserin saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, masa nggak paham sih? Kira-kira paham nggak? Udah Ustaz Kembar ketawanya jangan genjang-genjang, urusannya diciduk duluan nanti.
Jadi kalau sekarang enggak, saya mengaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So, udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosan udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengserkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, sudah celaka bagi orang-orang itu yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara, dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Sekarang kita lihat lagi, saudara, dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, musimnya beresin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau, kacau. Lah kacau kan? Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1000, semua makan kotor gak piring, terus ente nyuci sendirian, gimana lu? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya kawan. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu kesian, orang bisa stroke, saudara. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, maka itu saran saya, boleh kasih saran, boleh kasih saran, ditangkap nggak? Saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit, audit, periksa semua utang. Nah, nanti di audit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara.
Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utangnya dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang saudara yang dipakai saudara untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju gak? Ente yang setuju. Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini saudara, insya Allah saudara, beliau akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat. Insya Allah. Jangan semua utang dibayar. Tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa? Oh, ini utangnya benar, legal. Ini berdasarkan studi kelayakan. Oh, ini sudah setuju DPR. Ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya. Nggak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar. Oh, ini utang nggak layak. Ini utang ilegal nih. Ini nggak pakai persetujuan DPR. Padahal mestinya setuju sama DPR. Oh, ini nggak pakai studi kelayakan. Padahal seharusnya ada studi kelayakan. Wah, ini melanggar aturan. Oh, ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bapak Ibu, dia ceramah dari Habib Rizik Syihab mengingatkan kepada Bapak Prabowo Subianto, yang mana ini ya, jangan takut Prabowo untuk membongkar semua kesalahan dan pokoknya oknum-oknum yang gak bertanggung jawab yang merugikan negara. Kita doakan Habib Rizik Syihab selalu berkenan kemudian, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di next video ceramah Habib Rizik. Kita doakan Habib Rizik panjang umur selalu, amin.